Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang tema 2, yaitu organ pernafasan pada hewan. Kita simak baik-baik ya. Nah, kita akan belajar sistem pernapasan pada hewan. Apa sih sistem pernapasan pada hewan itu? Kita hari ini akan membahas 5 sistem pernapasan pada hewan, yaitu yang pertama, sistem pernapasan cacing tanah atau vermes, yang kedua, sistem pernapasan serangga atau insekta, yang ketiga, sistem pernapasan ikan atau fishes, yang keempat, sistem pernapasan hewan amfibi, dan yang kelima, sistem pernapasan reptil. Nah, coba kita simak baik-baik contoh berikut ya. Contoh yang pertama nih, gambar apa sih ini Kak? Ini merupakan gambar anak yang sedang bernafas. Yang kedua ini adalah siklus pernapasan yang ada pada manusia. Dan yang ketiga ini adalah gambar sistem pernapasan pada hewan. Nah, seperti manusia juga, hewan itu pun juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan itu berbeda-beda. Dan itu pun kadang ada yang berbeda dari manusia. Bahkan, sistem pernapasan hewan pun juga bervariasi sesuai tempat hidupnya atau habitatnya, seperti di air, di darat, atau di udara. Yuk kita simak baik-baik. Nah, yang pertama nih ada alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah. Nih, gambarnya cacing tanah. Kalian pasti udah pernah tahu kan ya cacing tanah. Yang biasa main di sawah pasti udah pada tahu nih. Nah, ini merupakan organ pernapasan yang ada pada cacing tanah. Seperti yang kita ketahui, cacing tanah itu bernafas menggunakan permukaan kulitnya. Karena cacing tanah itu tidak mempunyai alat pernapasan khusus, sehingga kulit cacing itu selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya itu selalu basah dan berlendir. Nah, di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh darah. Ini merupakan pembuluh darah ya. Nah, pembuluh saat udara masuk melalui kulit, oksigen itu diikat oleh darah. Pada darah cacing itu terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Nah, oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan air. Seperti itu ya. Nah, seperti itu ya. Yang kedua, ada alat dan sistem pernapasan pada serangga. Serangga itu nama lainnya itu insekta. Nah, seperti hewan lain, serangga itu juga bernapas dengan mengisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida melalui hidungnya. Namun, alat pernapasan serangga itu berbeda dengan hewan lain. Apa sih Kak bedanya? Alat pernapasan serangga itu berupa trakea. Namanya trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Nah, percabangan trakea disebut trakeola.
Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Nah, setelah udara itu masuk melalui trakea dan melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Nah, karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Nah, selanjutnya ada alat dan sistem pernapasan pada ikan. Nama lain ikan itu adalah Pisces. Semua makhluk hidup, termasuk ikan itu juga memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Nah, akan tetapi kan ikan ini hidupnya di air ya. Maka ikan ini tidak bernafas menggunakan paru-paru layaknya manusia. Akan tetapi ikan itu bernafas menggunakan organ khusus yang disebut insang. Ini nih, gambar insang tuh ini ya, yang biasanya di samping tubuh ikan itu ada insang. Ini merupakan alat pernapasannya. Nah, di dalam insang ini ada organ lengkung insang, organisasi filamen insang, pembuluh darah, dan filamen insang. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernapasan yang melibatkan organ pernapasan. Insang ini berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab atau basah. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Ada yang di kanan, ada yang di kiri. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Nah, ini ditutup dengan sebuah selaput ya ini, biar melindungi organ di dalamnya. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret, 1, 2, 3, 4. 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Nah, untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama, tutup insang menutup. Secara bersamaan, tutup mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua rongga mulut pun menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan, tutup insang terbuka. Akibatnya, air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selanjutnya ini ada alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Hewan amfibi itu apa sih? Hewan amfibi itu adalah hewan yang bisa hidup di darat dan di air. Contohnya nih ada katak. Terus ada lagi hewan amfibi itu buaya juga bisa. Nah, katak ini termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang bisa hidup di darat dan di air. Saat katak masih kecebong atau jadi berudu, kalian tahu kan berudu? Nah, itu katak hidupnya itu di air. Jadi alat pernapasannya itu menggunakan insang. Nah, ketika katak sudah dewasa, katak itu hidupnya di darat. Nah, ganti nih, alat pernapasannya bukan insang lagi, melainkan menggunakan paru-paru. Nah, gini. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru
dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput, dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernapas melalui kulit. Nah, permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Nah, ini yang terakhir nih. Alat dan sistem pernapasan pada hewan reptil. Nah, reptil tuh yang termasuk reptil itu apa ya? Nah, yang termasuk reptil itu contohnya ada ular, kadal, cicak, buaya, terus biawak. Nah, itu contoh-contohnya apa? Reptil ya. Ini ada contoh kadal sama ular. Nah, reptil tuh bernafas menggunakan paru-paru. Paru-paru ya. Nih, ada paru-paru, ada paru-paru. Udara masuk melalui lubang hidung. Udara masuk melalui lubang hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu menuju ke paru-paru. Nah, paru-paru reptil ini terletak di dalam rongga dada. Nih, yang namanya rongga dada. Ini juga rongga dada. Yang dilindungi oleh tulang rusuk. Nih, yang bergerigi ini namanya tulang rusuk ya. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Nah, pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya itu dapat ditutup selama menyelam. Nah, dengan begitu air tuh tidak akan masuk ke dalam paru-paru sehingga tidak memungkinkan air itu bakal masuk dari lubang hidung menuju ke paru-paru, itu nggak bakal mungkin ya. Karena ada lubang hidungnya itu otomatis tertutup selama menyelam di dalam air gitu. Kalau kita kan nggak bisa ya, misal kita renang gitu, kayak langsung masuk gitu kan biasanya masuk ke hidung ya airnya. Tapi kalau reptil seperti buaya ini alat hidungnya kalau misalkan menyelam itu langsung menutup otomatis gitu. Nah, oke, sekian materi hari ini tentang sistem pernapasan pada hewan. Semoga bisa bermanfaat baik bagi adik-adik semua. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung ke kakak ya. Cukup sekian materi pada hari ini. Apabila kakak ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.